Shalom. Puji Tuhan. Pagi hari ini kita akan merenungkan firman Tuhan perihal berhasil karena Kristus. Berhasil karena Tuhan. Apapun yang kita buat, kalau Tuhan tidak berkenan, tidak akan ada keberhasilan. Kalau kita bicara tentang keberhasilan, itu terutama masa kini, itu umumnya keberhasilan dinilai dari segi materi. Atau orang berhasil karena pendidikannya yang kemudian mencapai kedudukan atau segala sesuatu. Tapi semua itu berhubungan dengan dunia materi. Kalau dia pinter jadi seorang sangat terkenal, toh tujuan akhirnya materi. Tapi mari kita ingat saudara sekalian, segala sesuatu yang berhubungan dengan benda, yang bisa dijamah, yang bisa kelihatan, itu sementara. Sebab dalam 1 Petrus pasal 1 ayat yang ke-24 dikatakan, sebab semua yang hidup adalah seperti rumput, dan segala kemuliaannya seperti bunga rumput. Rumput menjadi kering dan bunganya gugur. Siapa di atas muka bumi ini yang terus bisa bertahan? Orang-orang besar dari zaman dulu, Kemal Atatürk dari Turki, Mao Zedong dari Tiongkok, semuanya gugur. Pada waktu Mao Zedong meninggal dunia, utusan Amerika berkata, aku kira dia dewa, tapi akhirnya ia meninggal dunia juga. Memang semuanya meninggal. Dari zaman dulu Napoleon Bonaparte misalnya, yang terkenal paling hebat sekalipun dari Prancis, akhirnya takluk juga, dibuang ke Pulau Elba, dan semua tinggal sejarah. Aku kagum ketika Presiden Soekarno, proklamator Indonesia yang hebat itu. Tapi itu semua cuma kenangan. Dan umurnya saya kira 59 tahun atau 62 tahun. Lenyap juga. Seperti rumput, kemuliaannya seperti bunga rumput. Rumput menjadi kering, bunganya gugur. Nah, saudara-saudara, tapi kita mesti menemukan sumber daripada keberhasilan itu. Dalam Kejadian pasal 1 ayat 1 dikatakan, pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Jadi kita mesti ingat mula-mula itu apa. Semua dimulai dari Dia. Dia yang memulai langit, Dia mulai bumi. Dia mulai matahari dan bulan dan bintang. Pada hari yang ke-6, Dia ciptakan manusia. Itu berasal dari Dia, sebab Kejadian pasal 2 ayat 7. Maka Allah mengembuskan napasnya, jadilah manusia yang hidup. Nefes atau nafas, itu adalah roh Allah yang dihembuskan ke dalam kita. Itu sumbernya, saudara sekalian. Itu sebabnya Yesus mengajarkan kepada kita dalam Matius 6 ayat yang 9 dan 10. Dia berkata, karena itu berdoalah. Demikian. Bukan asal ucapan, tapi hati yang memuji. Saya banyak kali melihat orang memuji Tuhan, tampaknya hebat.
Tapi yang saya ingin bertanya, tiap kali kita memuji Tuhan, benarkah kita tujukan bagi kebesaran, bagi kemuliaan dan keagungan namanya? Berdoalah Bapa kami yang di sorga. Dia sumber segala sumber. Dikuduskanlah namamu. Kau bisa berdoa, tapi dikuduskan namamu. Harus bertanya apakah hidup kita setiap hari, ucapan kita, perbuatan kita, langkah hidup kita itu membuat nama Tuhan kudus atau dimuliakan, ataukah nama Tuhan itu, saudara sekalian, diejek, diolok, dihina. Terjemahan lama dikata dipermuliakanlah namamu. Terjemahan baru lebih jelas. Sebab kalau kita kudus, sesuai dengan kehendak Allah, maka hidup kita itu otomatis mempermuliakan nama Tuhan. Datanglah kerajaanmu, engkau yang mesti jadi raja dalam hidupku, dalam keluargaku, dalam anakku, dalam cucuku, dalam buyutku. Itu doa saya setiap hari. Number one, nomor satu, kerajaannya datang. Jangan berusaha terus kita jadi raja. Kita boleh maju, tapi tetapkan Tuhan di atas, kita di bawah. Jangan terbalik. Jangan aku makin besar, Tuhan di bawah. Aktivitiku yang makin besar, Tuhan di bawah. Kalau Tuhan tetap di atas, aktivitas kita di bawah, maka Kristen berkat. Tapi pikiran, perasaan kita, aktivitas, tindakan kita nomor satu di atas, Kristen kualat. Sekalipun kau Kristen kualat, yang menulis itu firman Allah. Baru kemudian jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Kita boleh punya 1001 kehendak. Boleh. Tapi tetap bukan kehendakku yang jadi. Tapi kehendakmu lah yang jadi. Diukur dari firman Tuhan. Makanya saya mencurigai orang yang tidak suka baca Alkitab. Itu kekristenannya macam apa? Apa dia tahu kehendak Tuhan? Kalau tahu-tahu ya bayang-bayang sedikit lah. Dengar khotbah. Tapi kita harus tekun. Tanpa membaca Alkitab. Tanpa berdoa. Dua hal. Alkitab masuk di kepala. Berdoa masuk di hati. Doa. Dua hal itu bisa mempertahankan iman kita. Di luar itu saya tidak yakin. Masalahnya, apa yang kita hadapi di depan ini terlalu besar bencana. Sebab Matius 24 dikatakan peperangan, bencana alam akan terjadi, kelaparan akan terjadi. Ini sedang ada di hadapan kita, saudara. Jadi bukan lama. Ini sekarang harga-harga terus naik. Kenapa naik? Ya kalau naik harga oleh manusia, saya kira tidak masalah. Tapi sekarang pemanasan global itu luar biasa. Zaman dulu sudah pemanasan global membuat segumpal es jatuh berlayar. Lalu ada kapal yang mewah sekali namanya Titanic. Dia melihat gunung. Lalu kapten kapal melihat di peta tidak ada gangguan.
Tidak ada pulau di depan. Tapi itu kenapa ada itu? Ada gunung itu di depan kita. Kapten kapal, no, tidak ada masalah. Belum pernah terpikir kalau ada gumpalan es, gunung es yang jatuh karena pemanasan. Itu zaman Titanic dulu. Zaman sekarang pemanasan global itu dahsyat. Aku baca dalam sejarah Brontosaurus, dinosaurus, marmut, gajah raksasa zaman dulu. Ada bangkainya, ada tulangnya, ada kerangkanya. Itu ada. Tapi matinya bukan karena ditombak orang, tapi matinya karena pemanasan global. Itu semua mati, kekeringan. Sekarang ini puluhan ribu orang di Eropa mati kering. Mereka bersembunyi di kolam-kolam di tengah kota supaya bisa dapat rasa dingin berendam. Di Jerman, di Italia, itu pemanasan global yang masih kecil, beberapa negara mengalami kematian. Tapi sekarang kita berkata, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi. Keberhasilan itu adalah kasih karunia Tuhan atas kehidupan manusia di dunia ini. Dia boleh banting tulang, dia boleh cari dengan berkeringat. Tapi yang namanya berhasil itu kehendak Tuhan. Banyak orang berusaha banting tulang, luar biasa. Dulu saya punya majelis gereja, kerjanya 14 jam satu hari. Pabrik es bonbon, kembang gula, 14 hours. Saya kasih nasihat, tapi tidak pernah masuk, berkurang sedikit 12 jam. Saya kasih nasihat lagi, kalau hari Minggu tutup, jangan buka pabrik, susah menerima. Terakhir saya kasih nasihat, saya tidak pernah melihat ada orang bisa sehat dan panjang umur kalau bekerjanya macam begini. Tutup hari Minggu, hari di mana Tuhan menciptakan manusia, hari yang ke-6. Jadi peraturan orang bekerja 6 hari itu dari Tuhan. Bahkan manusia sekarang ngurangi 5 hari saja. Tapi sayang, makin banyak liburnya bukan untuk memuliakan Tuhan. Tapi untuk piknik, tamasya, berbuat dosa, untuk makan, minum, kawin, mengawinkan. Dan disitu mengundang murka Allah atas manusia. Bukan kehendaknya yang jadi, tapi kehendakku yang jadi. Itu sebabnya saudara sekalian sebenarnya, kalau kita melihat kita ini makhluk Tritunggal. Allah itu Allah Tritunggal. Itu Allah menyatakan dirinya secara manusia ya. Tritunggal. Next. Itu sudah sekalian kita lihat dalam Matius 28. Karena itu pergi jadikan semua bangsa muridku, baptis mereka dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Dalam nama Allah di langit, Yesus yang turun jadi manusia, ya Allah juga. Kemudian Allah yang masuk dalam hati kita, Roh Kudus. Jangan mengurangi. Ajar mereka melakukan segala sesuatu
yang telah kuperintahkan kepadamu dan ketahui, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Bukan jadi Kristen, bukan. Tapi setiap pribadi. Bukan gereja. Saya tahu gereja-gereja, ada macam-macam gereja. Tapi intinya gereja itu adalah percaya Allah, percaya Roh Kudus. Percaya Allah, percaya Tuhan Yesus Juru Selamat. Ini intinya. Jarang gereja-gereja menekankan Tritunggal. Allah, Yesus, Roh Kudus. Tapi gereja Betel mengajarkan itu. Tapi bukan berarti gereja Betel sudah benar, ajarannya benar. Tapi itu bergantung dari kita, pribadi yang menjalankannya itu loh. Sebab saya tahu banyak Kristen di mana saja, apapun merek gereja, sudah benar 2 tekanannya atau 3 tekanannya. Tapi melakukannya bagaimana? Bukan saja melakukannya, tapi mau hidup dalam roh. Kalau kita memuji Tuhan, apa kita menyanyi di dalam roh? Semua ditujukan kepada Dia. Semua bagi kemuliaan Dia. Ataukah banyak orang lupa main musik itu tujuannya kepada Dia. Bukan nikmat menabur musik. Bukan hebat cara aku bermain. Tapi kalau kita main semua itu sudah, hati kita ini penuh dengan lagu pemujaan akan Dia. Allah di langit, Allah di bumi Yesus, Allah di hati. Masalahnya sekarang bagaimanapun bagus ajaran gereja itu, tapi kalau kita mempraktekannya, itu bergantung dari pribadi-pribadi yang mendengar firman Allah. Ada orang mendengar firman Allah jatuh di atas tanah, dimakan burung, firmannya lenyap. Masuk gereja, kanan, keluar sebelah kiri. Ada orang yang begitu hebat, jatuh di atas tanah berduri. Berduri itu apa? Duri dunia. Keluar gereja udah lupa. Ya, tadinya Yesus di atas, sekarang yang di atas duit. Kalau kita begitu, bagaimana Roh Kudus bisa bekerja di dalam hidup kita? Sedangkan pencobaan dunia, kedahsyatan dunia ini di depan pintu kita. Di pagi saya bangun gemetar, padahal malam saya pakai selimut yang tebal. Tanpa sadar pukul 3:30, dinginnya bukan main. Istri saya sudah 2 minggu batuk. Kami pulang dari Jakarta, udara Jakarta nggak bisa ketulungan. Angka tertinggi di Jakarta, di Tangerang, di Depok. Ngeri. Kita pakai masker, di rumah pun kita pakai masker. Yang disedot ini sudah sekalian apa? ISPA, sakit pernapasan, pendek umur lalu mati. Banyak di Jakarta. Nggak bisa ngomong. Sebab itu racun-racun dihisap. Jakarta, Tangerang nomor 1. Racun untuk ISPA itu nomor 1. Mau cari duit di Jakarta, silakan. Aku punya rumah gede 5 kamarnya di Kelapa Gading. Aku nggak mau, aku tinggalkan itu. Enak di Kebon Manggu.
kurang pohon, tanam pohon. Semuanya sudah kan bukan itu. Kita sudah tahu Allah Tritunggal kita. Tapi kita tidak mempraktekkan dia nomor satu. Roh Kudus yang tiap hari di depan di hati kita. Yohanes 14, sebelum Yesus naik ke sorga, aku akan mengirimkan penolong yang lain. Supaya ia menyertai kamu selama-lamanya. Allah sudah di sorga. Tuhan Yesus sudah kembali di sorga. Tinggal Roh Kudus setiap hari bisa menyertai kita selama-lamanya. Apakah Roh Kudus itu merupakan teori dari gereja Betel? Rasanya gereja lain kurang menekankan Roh Kudus. Tapi gereja Betel menekankan Tritunggal ini. Tapi apakah benar setiap pribadi yang sudah mendengar firman Tuhan? Daud pernah berkata dalam Kisah Rasul, aku telah menemukan seorang yang berkenan di hatiku dan yang senantiasa melakukan kehendakku. Apakah Tuhan bisa berkata kepadamu, aku sudah menemukan seorang yang berkenan di hatiku di dalam gereja Betel? Karena ia melakukan segala kehendakku. Bukan sebagian, bukan setengah. Tuhan itu berkenan, senang menerima kita. Kalau kita melakukan firman-Nya itu. Nah, kalau dia jadi sumber-sumber kehidupan kita. Tritunggal itu artinya begitu. Bukan teori di sini. Kepala tidak bisa menyelamatkan manusia. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan. Karena dari dalamnya terpancar kehidupan. Tidak ada jabatan mulia di dalam gereja. Kalau itu ada, itu anugerah Tuhan dalam hidup kita. Pesan saya untuk Rubin, senantiasa rendah hati. Sebab khotbah Yesus yang pertama, Matius 5 ayat 3. Berbahagialah orang yang rendah hati, karena ia ampunya kerajaan surga. Amsal Salomo mengatakan, kesombongan adalah pangkal kejatuhan. Jadi kita semua sama-sama. Bukan saya ngajar karena saya lebih. Enggak. Sama-sama kita mengingatkan. Kerendahan hati itu sumber. Dalam terjemahan baru, berbahagialah orang yang merasa miskin. Bukan merasa sok jago, sok pinter. Sok dapat, sok mampu. Kalau sudah diberkati Tuhan, ya itu anugerah Tuhan. Amsal 10 ayat yang ke-22, berkat Tuhan yang menjadikan kaya, susah payah tidak akan menambahinya. Jadi kalau kita bekerja, susah payah itu tidak akan menambahinya. Ada orang yang banting tulang. Seperti saya kan pemuka gereja saya yang banting tulang ini. Pada usia 56 tahun. Habis riwayatnya. Gone with the wind. Pergi bersama angin. Sayang. Lalu anak-anak banyak terganggu. Berkat Tuhan yang menjadikan kaya. Berapa banyak orang yang kaya, terus saya lihat kaya dengan penyakit. Wah, saya pagi bersyukur, terima kasih Tuhan. Saya diberi kesehatan. Berapa besar harga kesehatan?
Tidak banyak orang memikirnya. Tapi tiap pagi kita bersyukur. Kita tahu betapa besar kesehatan itu. Berkat Tuhan yang menjadikan kaya. Tapi bukan soal kaya harta benda saja. Takut akan Tuhan memperpanjang umur. Tapi tahun-tahun orang fasik dipendekkan. Diperpendek. Kalau orang nggak takut akan Tuhan, umurnya diperpendek. Benar itu saya. Saya sudah paling tua di sini. Kecuali Ciasong 85. Kalau orang nggak takut akan Tuhan, berbuat segala sesuatu, pendek umur. Ada orang bilang rahasia sehat apa Pak? Saya bilang, bini cuma satu. Itu rahasia sehat nomor satu. Waduh, ini susah Pak. Orang dunia saya pergi ke Jogja, ke Benteng Company zaman dulu. Dia heran, umur berapa Pak? 81. Waktu itu 81. Kok masih jalan-jalan Pak 81? Rahasia sehat apa? Bini cuma satu. Dan kalau dua apalagi tiga, ngompak terus. Itu buah pinggangnya jebol. Sakit pinggang, cuci darah. Orang nggak pikir dosa itu yang membuat umur pendek. Kalau dia melakukan itu, upah dosa adalah maut. Mereka tidak mengerti. Tapi takut akan Tuhan memperpanjang umur. Orang yang tidak takut akan Tuhan, umurnya dipendekin. Orang benar tidak terombang-ambing untuk selama-lamanya. Saya tidak tahu umur saya berapa. Kalau menurut Kejadian pasal 6, umur manusia 120 tahun. Saya mau capai itu, tapi saya ingat dulu waktu muda suka berkelahi keras. Jadi ada dipotong. Mungkin jadi ya 100 tahun. Atau 95. Saya tidak mau baca itu Mazmur 190, umur manusia 70 tahun. Kalau kuat 80 tahun. Enggak. Sinode yang lalu, kami berkumpul 4.000 orang di Sentul. Mereka tidak tahu banyak. Tapi ada baca di dalam susunan pengurus. Julius Ishak, pendiri Gereja Bethel Indonesia. Majelis Pembina Gereja Bethel Indonesia. Mereka tahunya kalau baca itu. Yang lagi sinode, susunan pengurus lengkap di situ. Apa saya mesti sombong? Berbahagialah orang yang merasa miskin di hadapan Allah. Kekayaan itu dia. Jangan suka aksi-aksi. Karena pangkat, hormat, kedudukan. Ayat 20, ayat 30. Orang benar tidak terombang-ambing. Ini akibat orang yang sungguh bukan saja teori gerejaku percaya Allah Tritunggal. Tetapi pribadi-pribadi berapa banyak? Mungkin 10%, mungkin 20% dari gereja ini yang betul mengalami Tritunggal dalam kehidupannya. Bukan dalam imannya, tapi iman yang berwujud dalam kehidupan kita.
Itu sebabnya khotbah yang mula-mula itu berkata, berbahagialah orang yang rendah hatinya. Karena jalan masuk untuk semua perkara yang besar, keberhasilan dunia, akhirat itu adalah Matius 5 ayat 3. Berbahagialah orang yang rendah hatinya atau merasa miskin di hadapan Bapa. Sudah dia tunjukkan mesti rendah hati, jangan sombong. Jangan cari pangkat, hormat, titel, gelar. Merasa mewah dengan titel-titel. Saya kemarin mendapat penghargaan dari Amerika. Ya, saya dan istri diberi penghargaan. Datang dari Amerika. Saya sekolah tahun 77 sampai 79. Sampai hari ini 46 tahun. Untung saya masih kena hidup. 46 tahun kemudian. Baru mereka lihat buah-buahnya. Dan mereka merasa saya memang harus dipilih. Sebabnya sudah sekarang Bishop Dr. Mike Becker, presiden dari Pentecostal Theological Seminary di Amerika datang sama perwakilannya Tommy Smith di Indonesia menyampaikan ucapan selamat dan memberikan ya semacam piagam. Tapi ini bukan piagam biasa. Piagam ini diterima hanya oleh satu orang yang bukan Amerika. Hitam lagi. Semuanya piagam itu untuk orang Amerika. Tapi satu orang yang bukan Amerika itu bernama Julius Isaac Abraham. Ya, disaksikan oleh anak-anak menantu. Saya menerima penghargaan itu setelah 46 tahun. Dilihat buah-buahnya di seluruh Indonesia, dilihat anak-anaknya, dilihat cucu-cucunya, bahkan buyutnya turut menyaksikan tuh digendong. Buyut saya digendong. Ya. Menyaksikan segala perkara ini. Ini piagam menulis riwayat singkat, beranak bercucu, dan salah satu cucu saya adalah, bukan salah satu, banyak. Sebab sekarang Rubin sudah beranak, Lena beranak, dari Rubin dan Lena punya anak, Jessica, seorang penginjil yang tangguh. Jovita, seorang pengkhotbah yang sungguh-sungguh. Mantunya ini dua-dua melayani Tuhan. Christopher melayani Tuhan. Percaya sendiri gampang. Tapi Mazmur 112 menyatakan, berbahagialah orang yang takut akan Tuhan. Angkatan orang benar ini diberkati. Anak cucunya perkasa di bumi. Siapa yang menjamin 46 tahun? Harta dan kekayaan ada dalam rumahnya. Saya pendeta, belum pernah bekerja cari uang. Tapi saya tidak pernah kekurangan satu sen dalam hidup. Gak pernah utang. Itu kebahagiaan tersendiri. Saya selalu menolong anak cucu. Ayo,
Tanggal 3 Oktober yang akan datang saya akan pergi ke Malaysia dan Singapura. Memperhatikan mata saya yang makin hari makin gelap. Saya bilang, Jessica, kamu mesti sama-sama engkong. Di sana ada satu dokter, juga punya cabang-cabang di Malaysia, di mana-mana, di Penang. Tapi pusatnya ada di Kuala Lumpur. Matamu minusnya sudah 9 mau 10. Engkong tidak tahu apa yang terjadi. Kamu mesti pergi bareng sama engkong. Engkong biayai. Sampai detik ini saya membiayai. Rumusnya apa? Saya hidup takut akan Allah. Hidup sederhana. Masuk banyak, keluar sedikit. Banyak ditabung. Saya tidak mengizinkan diri saya bekerja untuk hidup saya. Saya dulu bidang accounting di Surabaya 10 atau 11 tahun. Di situ saya punya teori dunia yang menyatakan jangan biarkan hidupmu bekerja, tapi biarkan modalmu yang bekerja. Jadi saya tidak mau tenaga saya bekerja, keringat saya bekerja, enggak. Saya biarkan modal saya yang bekerja untuk saya. Caranya, hidup hemat, hidup tidak bergengsi, hidup cukup, sisanya ditabung. Tabungan sudah banyak, simpan di bank tabungan, simpan di obligasi, simpan di investasi. Itu dia bekerja untuk saya, bukan saya bekerja. Itu sebabnya sampai tua saya nggak lelah, tidak berkeringat, tidak capek, tidak sakit, tidak pendek umur. Sebab bukan saya yang bekerja, tapi modal saya yang bekerja. Itu saja. Meskipun risiko kadang-kadang ya ada saja. Saya ditipu dari badan-badan yang jatuh, paling sedikit ya 7 miliar. Ditipu, bukan ditipu sengaja. Badan itu jatuh. Ada perusahaan besar, misalnya namanya apa, tapi bosnya poya-poya di Singapura. Sebelum saya sempat selamatkan, habislah dimakan. Kerugian saya cukup banyak. Tapi Tuhan mempertahankan, lebihnya banyak juga. Kalau kita punya 10 juta, lalu tiap hari, tiap bulan kita habiskan 10 juta, Anda adalah manusia yang konsumtif, cuma bisa menggunakan uang untuk makan, untuk bersenang-senang. Tapi Allah mau kita itu menjadi manusia yang produktif, simpen, lebihnya jadikan modal. Modal apa? Ya sederhana. Pesan di Jogja gilingan mie. Cari tahu resep mie yang bagus, jualan mie. Itu namanya produktif. Begitu hidup. Kalau hidup cuma kayak orang gaji 5 juta, wah gaji saya besar.
naik gaji 10 juta, naik. Royalnya, makannya, bersenang-senangnya habis terus. Jadi apa? Sudah. Tuhan Yesus berkata, akulah jalan kebenaran dan hidup. Akulah jalan kebenaran dan hidup. Artinya kalau kita mau masuk berhasil dalam segala hal, masuknya melalui Dia. Dia itu jalan. Yesus itu jalan. Dan Yesus bersabda, firman-Nya, baca terus. Lalu kemudian Yesus masuk hati kita, Roh Kudus. Dua perkara itu yang mengatur hidup kita. Tidak ada seorang pun sampai kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Saudara boleh berhasil apapun modelnya di dunia, tapi tidak akan sampai kepada Bapa. Hanya perkara dunia, lenyap. Pasti lenyap. Rumput, kemuliaanmu seperti bunga rumput. Selanjutnya kita lihat saudara sekalian, hidup itu ada dua macam. Hidup di alam dunia, itu namanya hidup sementara. Yang disebut bios. Jadi kita ini hidup, istilah bahasa Yunania adalah bios, ya hidup seperti cari makan, lalu sakit, lalu mati. Itu bios. Tapi Tuhan berkata, aku akan memberi hidup, akulah jalan kebenaran dan hidup. Hidup di sini bukan hidup cari makan di dunia, lalu mati dikubur, masuk di Cicareang sekalian. Bukan itu. Istilah hidup itu adalah Zoe, Z-O-E.2. Itu artinya hidup yang kekal. Roma pasal 14 ayat 17 dikatakan. Ini bukannya kita kira seperti kita rasa. Obah pikiran kita, rombak cara berpikir kita. Sebab kerajaan Allah bukan soal makan, minum. Bukan. Kalau kita masuk ke gereja belum rombak itu. Masih berpikir seperti dunia. Dari dia akan mencapainya. Ombak pikiranmu, rombak. Manusia di dunia itu cuma makan, minum, kawin, mengawinkan. Itu tertulis dalam Alkitab. Kepuasan manusia makan, minum. Kepuasan lebih dalam, kawin, mengawinkan. Kemudian sekarang kepuasan manusia bukan kawin, mengawinkan, tapi kawinan. Aduh, rasanya tiap orang boleh ambil bininya orang, asal banyak duit. Ditunjukkan di dalam HP, Ariel Noah tidur sama si Anu, Mirzani. Kok bisa ya? Dipamerin lagi. Kayak orang hebat. Hebat nyanyi, hebat percabulan, hebat persendalan. Kerajaan surga itu bukan soal makan, minum, ciak, bukan. Di dunia itu ciak nomor 1, saudara. Udah gitu, ya kawin mengawinkan.
Udah gitu kawin-kawinan. Ampun Gusti. Udah lihat dunia mau kiamat itu namanya Sodom Gomora. Sebentar lagi akan dijatuhkan api. Saya sudah berkali-kali ke bekas Sodom Gomora bersama istri saya. Laut mati itu bukti nyata sesuai dengan Kejadian pasal 11, 12, 13. Dibom dengan api yang dari langit. Tempat percabulan, persundalan itu. Neraka di bumi. Dan sekarang Sodom Gomora ada laut mati, kadar garamnya 7 kali lipat daripada garam biasa, garam laut. Dan itu sebabnya manusia kalau berenang di laut mati tidak bisa tenggelam. Karena kadar garamnya mendorong kita ke atas. Alkitab itu bukan teori, itu fakta sejarah, fakta kebenaran Allah. Bukan soal makan dan minum, tapi soal kebenaran. Sebab Yohanes 17 ayat 17, firman itulah kebenaran. Ini bukan benarnya hakim pengadilan. Ya di sini kitab ini mengatakan hakim dapat disuap. Ada di sini. Jadi kita kalau percaya hakim, Alkitab bilang hakim dapat disuap. Benar nggak? Di Indonesia itu suap itu nomor 1. Supaya jangan kelihatan suap nomor 1, diganti bahasa Malaysia. Apa tuh bahasa Malaysianya suap? Ya, jadi tidak kedengaran suap. Tapi Alkitab itu benar, saudara sekalian. Kebenaran itu adalah firman Allah dan Roh Kudus. Bukan seperti manusia. Kebenaran manusia itu cuma untuk 3 tak. Ya. Materi itu disebut harta. Lalu kemudian kemuliaan itu disebut tahta. Hawa nafsu itu disebut wanita. Itu zaman dulu. Sekarang tak yang ketiga itu pria. Sebab banyak sekarang ditulis dalam Alkitab 7 perempuan mengepung, 1 laki-laki minta dikawin. Akhir zaman ini sudah kan perempuan lebih banyak, laki-laki banyak mati. Mati perang, mati penyakit, mati bekerja capek. Sehingga jumlah perempuan itu gede. Lalu untuk mendapatkan suami 7 perempuan akan merebutkan 1 laki-laki. Ini zaman sudah rusaknya bukan main. Tapi kenapa kita nggak sadar-sadar? Kedatangan Tuhan di ambang pintu, saudara. 3 tak ini menyengsara manusia. Saya senang kalau sudah membaca nomor 1 di Lukas. Yesus sebagai manusia, sebagai dirimu. 2 Injil Yohanes. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah. Firman itu Allah. Firman itu jadi manusia. Ayat 14. Yesus namanya. Jadi nomor 1 Lukas, nomor 2 Yohanes. Terus nomor 3 Kisah Para Rasul. Siapa Kisah Para Rasul? Demonstrasi kuasa Allah. Jadi bukan Kristen biasa. Kristen yang membaca, meneliti
pekerjaan Roh Kudus. Dimulai dari emas dan perak tidak ada padaku. Di dalam nama Yesus. Yang buta melihat, yang timpang berjalan, pekerjaan Roh Kudus. Kalau sudah mau beli panci modern, sudah sekalian, mesti lihat demonya dulu. Kalau demonya bagus, sudah sekalian, maka panci itu akan bagus. Kalau sudah mau hidup, melihat kemuliaan Allah, baca Injil Lukas, Yesus manusia. Injil Yohanes, Yesus anak Allah. Kisah para Rasul, demonstrasi kuasa Allah. Di mana Roh Kudus bekerja luar biasa. Saya sendiri mesti belajar tiap malam, tiap pagi, tiap waktu. Saya diberi cucu saya yang dari London. Dia baru pulang belajar. Dapat angka cum laude. Tingkat 1 penghormatan tertinggi. Dia beri satu Alkitab kecil. Alkitab itu sudah saya baca pakai kaca pembesar. Saya senang. Saudara-saudara, dalam Kisah Rasul pasal 2 ayat 38, di situ kamu harus tahu bahwa Yesus yang disalibkan itu next terus halo ya, seluruh Israel harus tahu dengan pasti Allah telah membuat Yesus yang kamu salib itu menjadi Tuhan dan Kristus. Apa artinya? Nomor 1, kita harus tempatkan Yesus selaku Tuhan. Tuhan di atas segala Tuhan. Aku untuk Dia. Kristus, Dia juru selamat, juru penolong, juru kesembuhan. Semua Kristus itu menolong kita. Dia yang diurapi untuk menyelamatkan kita. Artinya, Dia untuk aku. Kan tanya dengan jujur dalam hidup kita. Saudara duduk di sini ingin memuliakan Allah. Aku untuk Dia. Saudara main musik untuk memuliakan Dia. Atau kehebatanmu. Tapi kalau Dia juru selamat, Dia untuk aku. Yang pertama, aku untuk Dia. Tuhan di atas segala Tuhan. Kristus yang diurapi menjadi juru selamat penolong kita. Mana yang lebih besar? Tiap hari. Ayat terakhir, Roma 12 ayat 1 sampai 3. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah aku menasihatkan kamu supaya mempersembahkan mempersembahkan tubuhmu, materimu, pikiranmu, perasaanmu. Itulah persembahan yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu ibadahmu yang sejati. Bukan cuma nyanyi di gereja, wah rasanya puas. Pelitnya bukan main. Semua mau diterima. Tapi tidak ada yang mau berpikir apa yang kebuat buat Yesus. Padahal Tuhan Yesus berkata, kamu sudah kena kutuk. Maleakhi 3 ayat 9. Tapi kamu terus menipu aku. Maksudnya kalau kita mendapat 10, maka 1/10-nya itu Tuhan punya. Tuhan kasih saudara 10.
Tuhan bilang 9 makan, 10 bawa ke rumah Allah. Tapi yang 10, yang 1 itu juga dimakan juga, gak dibayar. Bawalah perpuluhanmu ke rumah Tuhan. Hormatilah Allah. Apa aku tidak akan membuka pintu langit? Tuhan akan membuka pintu rezeki. Bukan cuma duit datang, bukan. Ayam lan tentrem karto raharjo, pengan sejahtera akan menjadi milik kita, sehat walafiat sampai kita pulang ke hadirat. Kalau kita hidup demikian, maka sesungguhnya persembahkan ke hadapan Tuhan. Maka kita akan melihat berhasil itu karena Kristus. Jangan pikir berhasil karena dirimu pendek umur, terkutuk. Tapi kalau kita mengakui dengan segenap hati kita, mari kita bangkit berdiri.